Apa yang pertama kali terlintas di benakmu saat mendengar Makassar? Barangkali kalian akan menyebut orang-orang Makassar itu kasar dan keras. Ya, meski ini tidak sepenuhnya keliru, namun penting dipertegas bahwa keras dan kasar di sini bukan berarti mudah marah atau kejam ya, melainkan kultur atau dialek atau prinsip hidupnya. Terlepas dari itu, sebagai pintu gerbang kawasan timur Indonesia, Makassar nyatanya punya banyak hal menarik yang dijamin sayang kalau kalian tidak mengetahuinya. Apa sajakah itu? Berikut ini ulasannya untuk kalian yang masih berjuang mengumpulkan uang panai. Simaklah. Sejarah singkat. Profesor Dr. Slamet Mulyana dalam Menuju Puncak Kemegahan Sejarah Kerajaan Majapahit terbitan tahun 2005 menjelaskan, nama Makassar pertama kali disebut pada abad 14. Disebut dalam Pupuh 14/3 Kitab Nagara Kretagama Karyampu Prapanca sebagai salah satu daerah taklukan Majapahit. Meski demikian, sumber lain menjelaskan salah satunya dalam buku Edward R. Polinggomang, Makassar abad 19, Studi tentang Kebijakan Perdagangan Maritim tahun 2002, menyebutkan Raja Goa ke-9, Tuma Parisikalona tahun 1510 sampai 1546 diperkirakan adalah tokoh pertama yang benar-benar mengembangkan kota Makassar. Diketahui seperti dikutip laman Kompas, entitas yang membentuk Makassar kini ialah unifikasi dua kerajaan bernama Tallo dan Goa yang umum dikenal sebagai Kerajaan Makassar sekitar abad ke-14. Pada akhir abad 16, kerajaan ini memasuki masa Islam dan berubah menjadi kesultanan. Kesultanan Goa Tallo mencapai puncak kejayaan di masa pemerintahan Sultan Hasanuddin yang kemudian diberi julukan Ayam Jantan dari Timur. Di bawah kekuasaannya, kerajaan ini menjadi pusat perdagangan di Indonesia bagian timur, melakukan kontak dengan orang-orang Melayu, Arab, India, Cina, Maluku, dan juga Eropa. Namun semua berubah tatkala meletus Perang Makassar tahun 1666 sampai 1669. Armada VOC Belanda di bawah pimpinan Cornelis Pilman yang bersekutu dengan Arung Palaka berhasil mengalahkan Goa Tallo dan memaksa menandatangani perjanjian Bongaya. Kontak dengan Australia. Sebagai bukti bagaimana pesisir Makassar sebagai pusat perdagangan, terutama untuk komoditas laut, adalah usaha pelaut-pelautnya dalam mencari teripang. Bahkan aktivitas tersebut membawa orang Makassar melakukan kontak dengan penduduk asli Australia Utara jauh sebelum orang Eropa menginjakkan kaki di daratan kanguru tersebut. Ya, inilah fakta historis bahwa Pelaut Makassar sesuai dengan moto kota ini, sekali layar terkembang, pantang biduk surut ke pantai. C.C. McKnight dalam tulisannya Voyage to Marigi, Macassan Tripangers in Northern Australia tahun 1976 menunjukkan bahwa Pelaut Makassar mulai sering mengunjungi bagian utara Australia sekitar tahun 1700 untuk mencari teripang. Disebutkan mereka meninggalkan perairan Makassar selama angin muson barat laut pada bulan Desember atau Januari ke tempat yang sekarang bernama Arnhem-Land, Marits atau Marega, dan wilayah Kimberley atau Kayu Jawa. Dahulu kala bernama Ujung Pandang. Membahas mengenai Makassar, tentu selain identik sebagai kota Daeng, nama Ujung Pandang pastinya akan selalu teringat juga, bukan? Ya memang, dahulu Makassar dikenal dengan nama Ujung Pandang antara tahun 1971 hingga tahun 1999. Anthony Jukes dalam A Grammar of Makassar, A Language of South Sulawesi Indonesia tahun 2019 menjelaskan nama Makassar sendiri sudah lama dieja sebagai Makassar dalam bahasa Inggris dan bahasa Portugis Makassar selama kehadiran mereka di abad 17. Meski begitu, Belanda pada akhirnya mengejanya dengan sebutan Makassar dan Makassar selama mereka berkuasa atas kota ini sebagai bagian dari Hindia Belanda. Pada 1 September 1971, kota ini berganti nama berdasarkan varian nama prakolonial, Ujung Pandang atau Jum Pandang. Nama Ujung Pandang sendiri merupakan nama sebuah kampung di wilayah tersebut.
di mana mulai dikenal pada masa pemerintahan Raja Goa ke-10 Tuni Palangga. Nah, keputusan itu diambil pada saat wilayah Makassar diperluas dari yang semula hanya 21 km persegi mencakup wilayah tetangga seperti Kabupaten Maros, Goa, dan Pangkajene. Tujuannya untuk menghilangkan konotasi etnis dari nama Makassar yang kita tahu merujuk pada salah satu suku di Sulawesi Selatan. Meski begitu, nama Ujung Pandang tetap tidak populer secara lokal dan pada 13 Oktober 1999 namanya dikembalikan menjadi Makassar di bawah Presiden B.J. Habibie yang merupakan asli Sulawesi Selatan. Profil kota. Inilah kota Makassar, kota berjuluk kota para daeng dan kota angin memiri. Merupakan kota metropolitan terbesar di kawasan Indonesia Timur, sekaligus ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan. Kota ini terletak di pesisir barat Pulau Sulawesi, berbatasan dengan Selat Makassar di sebelah barat, Kabupaten Pangkep di utara, Kabupaten Maros di timur, dan Kabupaten Goa di selatan. Menurut data Bappenas, kota Makassar merupakan salah satu dari 4 pusat pertumbuhan utama Indonesia, bersama dengan Medan, Jakarta, dan Surabaya. Dengan luas wilayah sekitar 175,8 km persegi dan jumlah penduduk lebih dari 1,5 juta populasi, menjadikan Makassar di urutan ke-7 kota terbesar di Indonesia setelah Jakarta, Surabaya, Bandung, Palembang, Semarang, dan Medan. Nah, secara demografis, kota ini termasuk cukup heterogen alias multi-etnik dan multikultur. Di antaranya yang signifikan jumlahnya antara lain suku Makassar, Bugis, Toraja, Mandar, Buton, Jawa, dan Tionghoa. Perekonomian. Kita ketahui laju pertumbuhan ekonomi kota Makassar salah satunya berada di peringkat paling tinggi di Indonesia. Dalam 5 tahun terakhir dilaporkan rata-rata pertumbuhannya di atas 9%. Bahkan pernah di tahun 2008, ekonomi Makassar tumbuh di angka 10,83%. Hal ini lantaran Makassar merupakan pelabuhan utama Sulawesi di bagian selatan dengan koneksi pelayaran domestik dan internasional reguler. Selain itu, keberadaan kawasan industri Makassar atau KIMA, Bandara Internasional Sultan Hasanuddin, jalan tol, hingga sarana bermain kelas dunia Trans Studio mendorong perputaran ekonomi secara masif. Melansir laman Sulawesi.Business, pada triwulan 2 tahun 2019 saja, Makassar mendapat penanaman modal dalam negeri atau PMDN dan penanaman modal asing atau PMA masing-masing 601,1 miliar rupiah dan 1 triliun rupiah. Modal tersebut diserap di 5 sektor produktif antara lain pertambangan, mineral non-logam, jasa, listrik, gas, dan air, serta industri makanan. Saat ini sebagai kota terbesar di Sulawesi dan Indonesia Timur, perekonomian kota ini sangat bergantung pada sektor jasa, mencakup sekitar 70% aktivitas. Restoran dan jasa hotel menjadi kontributor paling signifikan 29,14%, diikuti oleh transportasi dan komunikasi 14,86%, perdagangan 14,86%, dan keuangan 10,58%. Wisata dan kuliner. Seperti halnya kota-kota besar lain di Indonesia, juga tidak pernah ketinggal akan destinasi wisata, baik wisata alam maupun non-alam. Letak pusat kotanya yang strategis tepat di area pesisir membuat kota ini menarik untuk dikunjungi, terutama bagi yang hendak menikmati kota sekaligus pantai. Dua tempat yang paling ikonik di Makassar tentu saja adalah Pantai Losari dan Benteng Fort Rotterdam. Khusus yang kedua, di awal berdirinya seperti dilansir Liputan 6, benteng ini dinamai Ujung Pandang. Tetapi masyarakat lokal lebih sering menyebutnya Benteng Panyuah, dalam bahasa Makassar berarti hewan penyu. Hal ini dikarenakan bentuknya yang menyerupai penyu menghadap ke pantai saat kita melihatnya dari ketinggian. Ya, landmark ini telah tercatat sebagai lokasi untuk berbagai kegiatan seni dan budaya. Satu yang paling populer adalah Makassar International Writers Festival atau MIWF. Selain wisata sejarah, beberapa tempat-tempat eksotis yang terkenal di Makassar antaranya Pulau Kayangan, Pulau Gusung, Pulau Samalona,
Kodingarengkeke, hingga Pulau Kapoposang. Sementara untuk wisata non-alam ada Benteng Sumba Opu hingga Masjid 99 Kuba dan tentu masih banyak lagi. Anyway, selain tempat-tempat tadi, Makassar juga dikenal lantaran memiliki kuliner khas yang bikin kita selalu rindu. Ya, sebut saja contoh Makassar, pisang ijo, jalangkote, palu butung, sop sadara, hingga sop konro. Aksara Lontara. Bahkan tidak semua suku Indonesia memiliki semacam sistem tulisan yang biasa disebut aksara tradisional. Nah, bagi kalian orang Makassar pastinya harus berbangga dengan fakta satu ini. Pasalnya, aksara yang dikenal dengan nama aksara Lontara ini telah menjadi satu identitas kuat dan penting di Sulawesi Selatan, terkhusus di Makassar. For your information, Lontara sendiri berasal dari kata lontar, sejenis tumbuhan yang berasal dari Sulsel. Aksara ini terdiri atas 23 huruf untuk Lontara Bugis dan 19 huruf untuk Lontara Makassar. Yang membedakannya pada aksara Bugis terdapat huruf atau ejaan engka, empa, enca, dan ra. Sedangkan dalam aksara Makassar huruf tersebut tidak ada. Bagi yang belum tahu nih, bentuk dasar aksara ini cukup filosofis loh, yaitu filosofi Sulapa Apa Wala Suji. Sulapa Apa dalam bahasa setempat memiliki arti 4 sisi, di mana ini merupakan simbol kepercayaan masyarakat Bugis dan Makassar kuno yang terkait 4 unsur pembentuk manusia, yaitu tanah, api, air, dan udara. Nah, itulah tadi beberapa fakta tentang Makassar, salah satu kota penting di Indonesia. Adakah itu pengalaman menarik ketika kalian mengunjungi kota Paradaeng ini? Bagi Kidi di bawah